Dokter, saya izin memandu ya, Bu Dokter. Ya. Halo Kak Iza, boleh udah di-unmute? Dihidupkan dulu Kak. Iya. Selamat Halo, malam Mbak Putri. selamat malam Kak Iza. Selamat malam. Silahkan diceritakan apa yang ingin diceritakan. Oke, saya akan menceritakan Baik. kisah di mana kesembuhan anak-anak daycare bersama Afara. Jadi, saya magang di daycare fakultas, di mana saya merawat anak-anak kecil, dan di situ saya menggunakan Afara untuk menjaga daya tahan tubuh mereka. Sampai akhirnya mereka sendiri yang minta untuk dibalurkan minyak Afara ke tubuhnya. Jadi mereka sudah mengetahui titik tubuh di mana mereka merasakan capek. Ketika saya tanyain, di mana yang mau dibalurkan, mereka sudah tahu, mereka menunjukkan kakinya, mereka menunjukkan punggungnya. Nah, kisah yang kedua, ketika saya tahu dari salah satu bunda menceritakan bahwa anaknya ini susah sekali menggunakan minyak. Jadi jarang banget cocok pakai minyak apapun, bahkan hampir nggak mau pakai minyak. Tapi ketika saya balurkan minyak, karena di kakinya itu terdapat luka alergi karena makan telur. Nah, saya balurkan minyak itu, kok dia tenang ya? Dia mudah sekali tidur dan cepat banget tidur. Nah, bundanya ini melihat secara langsung, loh, bunda ini minyak apa ya? Kok Aiko itu suka, dia juga tidurnya cepat. Nah, ini saya jelaskan, Bunda ini minyak Avara, ini produknya Faras gitu. Nah, di sisi lain setelah adanya berita terkait obat sirup yang dapat menyebabkan gagal ginjal tadi, ada beberapa bunda yang sampai was-was. Waduh, semua obat yang ada di kulkas kita itu dibuangin sama mereka. Ini nggak boleh, ini harus di stop dulu. Karena pemerintah juga menarik beberapa obat sirup yang ada di apotik kan. Jadi mereka menyarankan kita juga, Bunda jangan lupa ya anak-anak dibalurkan minyak faras kalau anak-anak lagi dalam kondisi yang kurang fit. Jadi kalau anak-anak sudah sakit, anak-anak kurang sehat, saya sudah balurkan minyak faras. Bahkan mereka sudah minta sendiri ke saya, Bunda aku mau dibalurin minyak faras. Jadi ketika mereka sudah merasakan kurang fit, mereka minta sendiri. Nah, itu semua produk Avara ya Kak? Avara. Halo Kak Iza. Oh, Kak Iza ternyata hilang Bapak Ibu. Untuk Ibu, Iya Mbak Putri, semua oh ya, produknya Faras. oh ya masih. Itu udah dari kapan Kak? Atau sampai sekarang masih ada yang mungkin mau mereka dibalurin Avara? Dari tahun 2021 sejak pandemi, kan saya magang di sana, jadi mereka sudah mengenal Avara. Jadi bahkan ada sampai yang sudah nggak pakai Avara, tapi pakai minyak klasik. Wow, kimia klasik. Iya, betul. Jadi dia kalau ngerasa capek gitu, dia udah minta sendiri ke maminya tuh. Mami, eh pijit gitu. Dia udah nunjukin kakinya di situ yang mau Langsung ya, ya. kode. Wah, keren sekali Kak. Baik, terima kasih untuk ceritanya Kak ya. Sama-sama. Semoga makin banyak yang terbantu dengan Avara. Amin. Baik, sepertinya ini Bu Dokter Aminya masih ada kendala. Apakah Bapak Ibu ada yang mau join testimoni lagi? Bisa ya di kolom chat. Oke, sepertinya ini pesertanya juga sudah 242 ya. Kalau saya joget-joget di sini sendiri nggak seru, Bu. Nanti kita joget rame-rame aja ya, Bu. Jadi ya. Oke. Oke, Bu Dokter Aminya, sepertinya masih ada kendala. Ada yang mau testimoni, boleh diketik dulu ya di kolom chat, Bapak Ibu.
Musik dulu satu lagu. Musik dulu satu lagu. Pak Digede Mangku Sukadana. Boleh. Tangan saya berlangsung membaik. Boleh diceritakan dengan singkat jelas gitu ya Bapak Ibu ya. Itu ada yang testing Mbak. Iya. Siapa lagi ya yang mau tes ini? Oke. Nah, amin. Oke, mungkin ini ada yang baru ya ternyata Bapak Mahmud Ghazali. Oke. Oh ini ada, oh ya maaf. Terima kasih Bapak Ibu semuanya sudah diingatkan. Ini ada Bapak Isnandar Kurniawan. Iya. Boleh Bapak berbagi testimoni Bapak Isnandar Kurniawan. Boleh dihidupkan kameranya Pak? Ya, tes Mbak Putri. Halo, selamat malam Pak Isnandar. Malam Mbak Putri. Ya. Bapak lagi di mana Pak? Di rumah nih, di ruang keluarga. Ya, siap Pak. Boleh diceritakan Pak, ini saya baca syaraf tangan saya berangsur membaik. Itu Bapak pakai produk apa? Produk paras yang apa Pak? Oke, mungkin saya cerita dulu. Saya Iya, pakai boleh. Paras Natural Oil sama Paras Care Hot yang roll on. Yang paras care hot Pak? Ya? Ya, yang paras care hot dan paras klasik Paras Pak ya? Care Hot sama yang plastik kayaknya. Wah, itu makanya udah dari kapan Pak? Kalau yang ini dari bulan September. Ini sudah mau habis soalnya. Wah, bulan September. Pre-order di mana Pak? Dikirimin istri. Kebenaran yang gabung, yang kenal Paras itu istri saya. Oh, istri saya, gitu. Iya, istri saya kenal Paras waktu di Kalimantan. Kebetulan istri saya di Kalimantan, saya di Palembang. Oh, begitu Pak. Iya, untuk tapi anak-anak. Ya, dikirimin ya setiap bulan Pak ya? Enggak, kebenaran waktu itu pulang ke Kalimantan ngunjungin anak istri, saya dibawain ini, dibekelin ya Pak ya. Oh iya, baik. Nah, jadi kalau kasus saya kemarin itu sekitar tanggal 18 atau 19 Juli, itu tangan kanan saya nggak bisa gerak Mbak Putri. Oh ya? Nggak bisa gerak. Jadi saya periksa ke Siloam karena memang saya langganan di Siloam ya, sampai saya ada cangkirnya. Itu saya divonis tangan kanan saya udah kena sarafnya karena memang saya ada histori HNP di cervical. Jadi tangan saya nggak bisa digerakin. Saya sempat coba ke alternatif. Memang ada perubahan, cuma rasa sakit yang saya rasa masih tetap sama. Mungkin Bapak Ibu pernah ngerasa kalau sikunya tiba-tiba kesantuk sesuatu, itu suka kayak ada sensasi kesetrum. Nah, itu saya rasain setelah saya berobat alternatif, itu saya rasain dari pundak sampai ujung jari itu kayak kesetrum. Posisinya. Terus istri ngingetin, Pi kan di rumah udah mami bawain tuh Paras, dicoba balurin. Kalau di rumah saya pakai ini, jadi mulai tanggal 21 Oktober saya mulai pakai ini rutin di tangan. Kalau selama ini kan untuk yang lain, ini saya rutin. Kalau di rumah pakai yang klasik, kalau di kantor saya pakai yang hot care hot yang roll on untuk di kantor, karena nggak mungkin saya balurin kan karena pasti
nggak nyaman teman-teman kan. Nah, gitu. Syukur alhamdulillah udah lumayan banyak perubahan. Yang tadinya mungkin kalau saya pindah posisi tidur itu kerasa sakit, apalagi kalau tangan kanan saya jadi tumpuan badan ya. Jadi tumpuan badan. Karena kalau kita tidur kan pasti nggak mungkin cuma satu posisi ya. Pasti pindah posisi ke kanan atau ke kiri. Yang begitu saya ke kanan, tangan kanan saya jadi tumpuan badan itu rasanya benar-benar sakit. Nah, kalau sekarang udah nggak begitu lagi. Ya mudah-mudahan kedepannya makin bisa ngurangin rasa sakit saya ya untuk paras klasik dan paras Kerhotnya ya. Berarti untuk anak-anak saya rutin pakai ini sih, pakai yang klasik. Oh, yang klasik. Anak-anak Bapak usia berapa, Pak? Yang tua perempuan usia hampir 8 tahun, nanti Desember 8 tahun. Yang cowok yang kedua itu 2 tahun 1 bulan. Keren, Pak, keren. Baik, Pak. Itu untuk cara penggunaannya sama ya, Pak ya? Kalau untuk yang hot care dioles gitu, Pak ya? Ya, kalau yang klasik cenderung saya balurin. Oke, balur. Sampai benar-benar basah ya. Kalau yang roll on oles. Baik. Ya. Baik, terima kasih Mbak Putri. Iya, baik. Terima kasih untuk ceritanya, Pak ya. Sepertinya Ibu Dokter ini sudah join ya. Bisa masuk lagi, Dek Putri. Halo Ibu. Kita gabung lagi ya. Baik. Ya, silakan Ibu langsung Ibu Dokter ya. Testimoni teman-teman semua, testimoni yang luar biasa. Baik, kita mulai lagi yang tadi sempat tertunda. Kelihatan jelas ya Putri? Ya, jelas Bu Dokter. Baik. Kita mulai aja ya. Ya, baik. Nah, karena hari ini kita membahas topiknya bagaimana menggunakan obat tanpa obat untuk menurunkan demam, kita tentu harus tahu demam itu apa sih? Ya, kita juga harus tahu suhu tubuh normal manusia. Nah, suhu tubuh normal manusia itu adalah 36,7 sampai dengan 37,2 derajat Celcius. Disebut demam jika ada peningkatan suhu yang melebihi batas normal tersebut. Nah, banyak cara untuk kita mengukur demam pada anak-anak ya. Jadi bisa pada ketiaknya, bisa pada mulut, kemudian pada anus maupun pada telinga. Mungkin Bapak Ibu bertanya, kok ini beda-beda tempatnya? Lalu suhunya juga berbeda-beda. Nah, memang karena temperatur pada tiap tempat tersebut ini berbeda-beda. Dan penggunaannya juga berbeda tergantung kepada keadaan anak. Penggunaan pada ketiak itu biasanya pada anak yang sudah bisa disuruh mengempit termometernya. Atau pada bayi yang malah belum bisa banyak bergerak. Suhunya itu disebut demam jika lebih dari 37,2 derajat Celcius. Termometer juga bisa kita ukur melalui mulut dengan suhu yang lebih tinggi yaitu 37,8 derajat Celcius dan bisa juga pada anus. Biasanya ini pada bayi. Suhunya adalah disebut demam jika lebih dari 38 derajat Celcius. Nah, untuk pemakaian pada anus ini sebelum dipakai saya sarankan teman-teman untuk diberi pelumas dulu ya, supaya tidak nyeri pada saat dimasukkan ke anus. Dan kalau sudah dipakai untuk anus, jangan dipakai untuk bagian anggota yang lain. Jadi kalau kita menggunakan termometer khusus pada anus ya hanya untuk anus saja, jangan digunakan pada mulut, ketiak atau pada telinga. Karena dikhawatirkan bakteri-bakteri pada anus ini bisa masuk ke tempat yang lain. Kemudian bisa juga penggunaan termometer itu pada telinga.
di mana suhunya itu disebut demam kalau lebih dari 38,2 derajat Celcius. Tetapi penggunaan pada telinga ini tidak dianjurkan pada bayi. Mengapa? Karena pada bayi itu jarak antara liang telinga dengan bagian dalam telinga itu sangat pendek. Jadi dikhawatirkan infeksi itu bisa menjalar dari luar ke dalam. Dan juga kotoran telinga itu bisa mengganggu temperatur pada saat kita mengukur telinga pada bayi. Jadi penggunaan termometer pada telinga tidak dianjurkan pada bayi. Mungkin teman-teman bingung ya, ini kok banyak sekali ya perbedaannya, ada yang pada ketiak, ada pada mulut, pada anus, pada telinga, dan suhunya juga bermacam-macam, berbeda-beda pada setiap tempat. Nah, untuk memudahkan, ini kita pakai patokan saja, kita sebut demam pada anak jika suhunya lebih dari 38 derajat Celcius. Jadi dimanapun pada tempat kita ukur, kita memakai patokan supaya lebih mudah kita pakai patokan 38 derajat Celcius. Penyebab demam pada anak itu kita bedakan dua ya. Jadi bisa oleh karena infeksi dan bisa juga oleh karena non-infeksi. Pada yang non-infeksi misalnya pada saat tumbuh gigi, ini juga sering menimbulkan demam pada anak. Nah, pada orang-orang tua zaman dulu sering dibilang, wah ini anaknya mau pinter karena giginya sudah tumbuh. Nah, itu mitos di zaman dulu ya. Kemudian bisa juga habis imunisasi, terutama imunisasi DPT dan MMR. Ini sering menimbulkan demam pada anak-anak. Kekurangan cairan ataupun kekurangan elektrolit atau yang biasa kita sebut dengan dehidrasi, ini juga bisa menyebabkan demam pada anak-anak. Lingkungan yang terlalu panas, misalnya terpapar sinar matahari yang terlalu lama, kemudian berada di daerah gurun pasir, itu kan juga panas, itu bisa menyebabkan suhu tubuh menjadi lebih meningkat. Serta penggunaan pakaian yang tebal dan berlapis-lapis. Mengapa? Karena ini juga bisa menyebabkan suhu badan meningkat. Lalu penyebab yang kedua, ini bisa disebabkan karena infeksi, misalnya infeksi bakteri. Kalau ada bakteri yang masuk ke perut, ini bisa menimbulkan diare. Ini yang penyakit yang kita sebut dengan gastroenteritis. Kemudian kalau mengenai tenggorokan, ini bisa menimbulkan radang pada tenggorokan yang kita sebut dengan tonsiloparinitis yang seringnya dibilang amandel atau radang tenggorokan gitu. Kemudian infeksi virus seperti influenza atau cacar air, demam berdarah ataupun COVID, ini adalah infeksi karena virus. Lalu bisa juga oleh karena infeksi mikroba yang lain, misalnya pada jamur atau parasit. Parasit ini misalnya cacing yang ada pada tubuh. Baik, demam pada anak-anak ini pada umumnya itu tidak berbahaya. Jadi Bapak Ibu nggak usah terlalu khawatir ya kalau anak itu demam. Dan biasanya mereda dalam hitungan hari. Demam ini sebetulnya adalah reaksi alami tubuh terhadap pirogen. Pirogen itu adalah zat penyebab timbulnya demam. Gejalanya pada anak-anak itu juga bermacam-macam tergantung kondisi tubuhnya. Tetapi yang jelas adalah suhu tubuhnya meningkat melebihi batas normal. Kalau sesuai kesepakatan kita tadi, kalau suhu tubuhnya meningkat lebih dari 38 derajat Celcius. Kemudian bisa rewel atau malah lesu, malah berkurang. Nafsu makannya juga bisa menurun. Nah, sebetulnya nafsu makan menurun ini adalah mekanisme badan yang normal, di mana pada anak-anak yang sakit, itu nafsu makannya menurun karena tubuh lebih mementingkan untuk menyembuhkan penyakitnya terlebih dahulu daripada energinya digunakan untuk mencerna makanan. Nah, jadi kalau misalnya pada anak yang sakit nafsu makannya menurun, Bapak Ibu tidak usah terlalu cemas, karena itu adalah mekanisme alami tubuh. Yang paling penting adalah kebutuhan cairan dan nutrisinya itu terpenuhi. Jadi kalau anak nggak mau makan, nggak usah dipaksa untuk
makan seperti biasanya. Jadi biarkan saja, yang penting kebutuhan cairannya terpenuhi. Kemudian gejala yang lain adalah bernafas dengan cepat. Ini karena suhu badannya meningkat lebih daripada biasanya. Jadi biasanya diikuti dengan nafas yang lebih cepat. Lalu perubahan kebiasaan tidur yang biasanya mungkin tidurnya jam 9, kemudian berubah menjadi lebih malam atau malah lebih awal. Kadang-kadang juga disertai dengan nyeri tubuh dan sakit kepala, atau merasa panas dan dingin di ruangan yang terasa nyaman bagi orang normal. Nanti Bapak Ibu amati, biasanya ada salah satu atau beberapa tanda dari gejala-gejala yang saya sebutkan tadi. Nah, kita jangan terlalu cepat untuk memberikan obat penurun panas pada anak. Biasanya kalau orang tua ya, sebelum ada isu dilarang penggunaan sirup yang dilarang oleh pemerintah, biasanya dikit-dikit begitu demam langsung diberikan obat penurun panas. Nah, menurut saya ini bukan hal yang tepat. Kita harus bijak dalam memberikan obat penurun panas. Mengapa? Karena ternyata kalau suhu tubuh anak itu turun 1 derajat Celcius, daya tahan tubuhnya itu menurun 30%. Sedangkan kalau suhu tubuhnya naik 1 derajat Celcius, itu daya tahan tubuhnya justru meningkat 500 sampai dengan 600% atau 5-6 kali lipat daripada biasanya. Dan aliran darahnya meningkat sehingga suplai oksigen dan nutrisinya juga meningkat. Serta kerja enzim meningkat sehingga metabolisme tubuh meningkat. Ini sebetulnya suhu tubuh anak tersebut meningkat itu adalah mekanisme badan untuk meningkatkan daya tahan tubuhnya melawan penyakit yang masuk ke dalam tubuh si anak tersebut. Jadi kalau terlalu cepat diberi obat penurun panas sehingga suhu tubuhnya menurun, ini justru akan menghambat proses meningkatnya daya tahan tubuh pada anak. Daya tahan tubuhnya justru akan menurun jika diberi obat penurun panas. Jadi Bapak Ibu, teman-teman semua, jangan terlalu cepat memberikan obat penurun panas. Biarkan saja selama tidak membahayakan dan tidak ada suatu penyakit yang lebih yang kita khawatirkan. Nanti di belakang saya jelaskan. Penggunaan obat penurun panas sebaiknya dikurangi. Ya, kita harus lebih bijak menggunakannya. Ini saya baca pada buku Mukjizat Suhu Tubuh yang ditulis oleh Dr. Masashi Saito, seorang dokter dari Jepang yang bekerja di Amerika. Beliau selama 30 tahun mengamati pasien-pasien bahwa ternyata pasien anak-anak ataupun pasien dewasa, jika suhu tubuhnya dibiarkan sedikit meningkat dan tidak segera diberi obat penurun panas, ternyata proses kesembuhannya itu jauh lebih cepat. Karena apa? Karena daya tubuhnya meningkat beberapa kali lipat, 5-6 kali lipat, dan juga terjadi peningkatan aliran darah serta kerja enzim yang meningkat, dan ini mempercepat proses kesembuhan tubuh, mempercepat proses self healingnya. Jadi teman-teman tahu ya sekarang mengapa sebaiknya kita tidak cepat-cepat memberikan obat penurun panas. Kita menurunkan panasnya secara alami saja. Bagaimana cara menggunakan kompres hangat untuk menurunkan demam pada anak? Nah, yang pertama kita sediakan kain atau handuk yang sudah direndam di dalam air hangat. Tetapi yang penting kita cek dulu suhu airnya. Mengapa? Karena sensitivitas anak dengan orang dewasa itu berbeda. Bagi orang dewasa mungkin air dengan kehangatan tersebut itu cukup, tetapi pada anak itu bisa menimbulkan luka bakar, menimbulkan luka pada kulit. Jadi kita sesuaikan dulu dengan suhu air tersebut sebelum kita mengompres anak. Cara mengeceknya adalah dengan mengecek dengan punggung tangan. Jadi bukan dengan telapak tangan, tetapi dengan punggung tangan. Kita samakan dengan suhu tubuh anak. Kemudian kompresnya ditempatkan pada dahi
dan juga pada aliran pembuluh darah besar, yaitu di leher, di ketiak, dan lipat paha. Mengapa di pembuluh darah besar ini? Supaya memudahkan penguapan, memudahkan penurunan suhu pada tubuh anak. Jadi kita mengambil daerah-daerah yang di mana mengalir pembuluh darah besar. Kompres diletakkan selama 10 sampai dengan 15 menit dan jangan lupa mengganti setiap kali mulai kering. Serta yang penting adalah pantau suhu tubuh anak secara berkala setiap 1-2 jam setelah dikompres. Ini untuk melihat apakah panasnya, demamnya tersebut mulai turun atau tetap. Nah, mengapa kita memilih kompres hangat? Kalau dulu mungkin pada zaman orang tua kita, itu yang dikompres kita menggunakan air dingin atau air es. Tetapi sekarang ternyata menurut penelitian, penggunaan kompres hangat itu jauh lebih baik daripada menggunakan kompres air dingin ataupun air es, ataupun menggunakan alkohol. Mengapa? Karena kompres hangat itu merangsang reseptor panas yang ada di kulit untuk mengirimkan sinyal ke hipotalamus, ini ya teman-teman bisa lihat, sehingga terjadi vasodilatasi. Hipotalamus adalah salah satu bagian dari otak, di mana ini adalah pusat pengatur suhu tubuh. Jadi kalau suhu tubuh kita meningkat, akan ada sinyal mengirimkan tanda ke hipotalamus untuk menurunkan suhu. Demikian pula kalau misalnya terjadi suhu kita turun, maka tubuh reseptor dingin di kulit, jadi yang kebalikannya itu akan mengirimkan sinyal ke hipotalamus untuk menaikkan suhu. Jadi ini adalah termostat. Nah, kalau kita kompres dengan air hangat, maka terjadi vasodilatasi. Vasodilatasi itu adalah pelebaran dari pembuluh darah, sehingga darah akan mengalir lebih lancar, otot tubuh akan menjadi lebih rileks, dan suhu tubuh akan menjadi normal kembali. Nah, kalau kita kompres dengan air dingin, yang terjadi adalah hal yang sebaliknya. Pembuluh darah akan vasokonstriksi, artinya mengecil, kemudian ototnya akan lebih kaku, dan suhu tubuh itu untuk menjadi normal kembali itu lebih lama. Jadi yang dianjurkan sekarang adalah mengompres dengan air hangat. Nah, kalau kita lihat dari proses ini ya, dari bagian sini, tubuh kita ini mempunyai dua mekanisme tadi yang dilakukan oleh hipotalamus, yaitu untuk menurunkan suhu atau menaikkan suhu. Kalau kita memberikan obat penurun panas, karena kita ingin menurunkan suhu, maka akan terjadi blocking pada mekanisme tersebut ini. Akibatnya apa? Termostat yang harusnya berfungsi normal, karena diblocking oleh obat penurun panas, maka tidak bisa berfungsi dengan normal. Sehingga proses terjadinya penurunan dari suhu tubuh itu akan terhenti dan berlangsung secara tidak alami. Kalau ini kita lakukan terus-menerus, akhirnya apa? Termostat ini tidak bisa berfungsi dengan normal. Akibatnya apa? Kecerdasan tubuh untuk self-healing, untuk menyembuhkan dirinya sendiri juga akan terhambat. Maka itu kenapa saya menganjurkan teman-teman untuk tidak terlalu sering menggunakan obat penurun panas, tetapi lakukan penurunan panas secara alami, ya ini karena kalau kita terlalu sering menggunakan obat penurun panas, maka proses self-healing yang tadi saya sebutkan, itu bisa terganggu. Sampai sini paham ya teman-teman? Baik. Nah, tips untuk menangani demam pada anak, jadi kalau anak-anak demam, teman-teman enggak usah khawatir. Biasanya yang galau, yang baper, kalau anak demam itu ibu-ibu ya biasanya.
kita tidak perlu ikut bingung, ikut galau, ikut khawatir selama anak demam, asalkan kebutuhan cairan dan elektrolitnya cukup. Jadi anak tidak dehidrasi. Ya. Mengapa? Karena pada saat demam itu cairan tubuh akan lebih mudah menguap. Kalau tidak kita beri, kita segera ganti, ini bisa menyebabkan dehidrasi. Lalu berikan makanan yang mudah dicerna dan yang disukai anak. Kalau misalnya anak nafsu makan yang menurun, tidak apa-apa, tidak usah dipaksa. Beri makanan yang anak-anak suka, yang mudah dicerna. Mengapa? Supaya energi tubuh itu tidak habis untuk mencerna makanan, tetapi bisa digunakan untuk self-healing. Yang seperti saya sebutkan tadi, digunakan untuk meningkatkan daya tahan tubuhnya. Kemudian yang penting juga adalah jaga sirkulasi udara dan suhu ruangan agar anak tetap nyaman, tidak terlalu panas maupun tidak terlalu dingin, serta gunakan pakaian yang tipis dan longgar agar panas tubuhnya mudah keluar. Tidak perlu diselimuti. Jadi justru kalau diselimuti, ini panas tubuhnya akan tidak mudah keluar, bahkan bisa menimbulkan kejang pada anak yang mudah kejang demam. Penting juga untuk mengukur suhu tubuh anak secara teratur dengan menggunakan termometer dan cukupi kebutuhan istirahat anak. Tetapi kita juga perlu waspada jika ada tanda-tanda seperti ini. Jika ada tanda-tanda seperti yang saya sebutkan ini, maka anak harus segera dibawa ke fasilitas pelayanan kesehatan. Yang pertama adalah kalau demamnya lebih dari 40 derajat Celcius pada bayi. Nah, ini kalau terjadi seperti ini, segera dibawa ke fasilitas pelayanan kesehatan sesegera mungkin. Atau demamnya menetap lebih daripada 24 jam pada anak-anak yang berusia kurang dari 2 tahun, atau lebih dari 72 jam pada anak yang usianya lebih dari 2 tahun. Jadi kalau demam pada anak yang berusia kurang dari 2 tahun itu berlangsung sampai 1 hari, lebih dari 1 hari atau 2 hari, segera dibawa ke rumah sakit. Dan kalau lebih dari 3 hari pada anak yang usianya lebih dari 2 tahun, ini juga harus segera dibawa ke rumah sakit. Atau jika demamnya semakin tinggi, kaku kuduk itu kalau lehernya kita angkat, anak mengeluh sakit dan cenderung melawan. Jadi sulit sekali untuk menekuk kepalanya. Atau kesadarannya menurun, atau anak mengalami kejang. Kalau terjadi tanda-tanda seperti ini, segera dibawa ke rumah sakit, karena yang kita khawatirkan adalah terjadinya radang dari selaput otak. Ini kaku kuduk ini adalah salah satu tanda dari radang selaput otak. Lalu jika terjadi tanda-tanda dehidrasi berat, jadi anak ini tidak mau minum, tidak mau makan, kemudian diare, ataupun muntah-muntah, jadi sama sekali tidak ada konsumsi cairan ataupun makanan yang masuk, kemudian disertai dengan tanda-tanda matanya cowong, ubun-ubunnya menjadi cekung, nafasnya cepat, kemudian kencingnya menjadi sedikit, atau muntah dan diare terus-menerus yang tidak berhenti, ini juga harus segera dibawa ke fasilitas pelayanan kesehatan. Ke Pasienkes ya, boleh ke puskesmas, ke rumah sakit, ataupun ke tenaga kesehatan. Atau jika timbul gejala-gejala perdarahan di kulit, mimisan, gusinya berdarah, muntah atau BAB hitam, serta adanya bercak-bercak ungu, kebiruan, atau bintik-bintik perdarahan di kulit. Nah, ini kita khawatir, kita curiga terjadi demam berdarah pada anak-anak. Ini segera harus ditangani, harus segera dibawa ke rumah sakit untuk diberikan penanganan sesegera mungkin. Nah, ini saya ingatkan untuk teman-teman, terjadinya shock pada demam berdarah itu pada hari ke-5. Biasanya terjadi pada hari ke-5 sampai dengan hari ke-7.
Bila terjadi tanda-tanda seperti ini, segera dibawa ke rumah sakit. Ini untuk mencegah jangan sampai terjadi shock demam berdarah. Karena kalau sampai terjadi shock, itu penanganannya akan jauh lebih sulit. Dan kita harus juga waspada pada anak dengan riwayat kejang demam. Riwayat kejang demam ini maksudnya kalau anak dari bapak ataupun ibu ini mudah kejang, kalau demamnya, kalau suhu badannya meningkat sedikit saja daripada normal, ini kita harus lebih waspada. Mengapa? Artinya dia ambang batas kejangnya, ambang batas panas di tubuhnya itu lebih rendah daripada anak-anak yang lain. Jadi kalau misalnya pada anak-anak lain 39 derajat ini tidak apa-apa, tetapi pada anak yang kejang demam, itu pada suhu 38 derajat saja itu bisa terjadi kejang. Nah, kalau putra atau putri Bapak Ibu terjadi seperti ini, harus ditandai ya. Jadi jangan sampai suhu tubuhnya itu terlalu tinggi. Ini harus segera diberi obat penurun panas. Nah, khusus untuk anak yang kejang demam, boleh diberi obat penurun panas ataupun segera dikompres, jangan sampai melebihi batas ambang kejangnya. Mengapa? Karena kalau sampai terjadi kejang yang berulang terus, ini bisa mengganggu perkembangan otak dari anak tersebut. Mengapa? Karena pada saat terjadi kejang, itu terjadi kerusakan dari sel-sel saraf otak sekitar 100.000 per kali kejang. Jadi, dan sifat dari sel otak ini, kalau sekali rusak, itu tidak bisa regenerasi lagi. Beda dengan sel-sel tubuh yang lain. Jadi, kalau kita hitung, misalnya dia terjadi beberapa kali kejang, maka kerusakan sel otaknya tinggal dikalikan aja, misalnya 5 kali, maka akan terjadi kerusakan 5 kali 100.000. Kan sayang. Ini nanti bisa mempengaruhi kecerdasan otak maupun perkembangan tubuh yang lain. Nah, untuk pada yang kejang demam kita memang harus lebih hati-hati. Jadi Bapak Ibu harus harus menyediakan obat-obat yang sudah Ibu konsultasikan pada dokter sebagai persediaan, ya. Kita memang perlu waspada, tetapi jangan sampai paranoid kalau terjadi kejang pada anak. Ya, ini mudah-mudahan dengan yang saya kasih warning ini teman-teman akan lebih waspada, tetapi tidak perlu sampai paranoid. Nah, itu tadi adalah tanda-tanda yang mungkin yang nggak enak dulu ya yang saya sebutkan di depan. Nah, sekarang kita berbicara bagaimana cara menurunkan demam pada anak, tetapi yang enak, yang juga bisa sekaligus menyehatkan tubuhnya. Jadi ini lebih kepada upaya preventif atau pencegahan supaya tidak terjadi demam yang terlalu tinggi pada anak-anak. Nah, ini adalah dua kombinasi yang menjadi favorit saya selama ini untuk mengobati demam pada anak, yaitu pengobatan dari dalam dan juga dari luar. Yang dari dalam adalah dengan samples, sedangkan yang dari luar adalah dengan Aphara Natural Oil. Boleh juga kalau tidak punya Aphara, boleh memakai Pharas natural, ataupun Pharas klasik boleh, tetapi sesuaikan dengan kondisi kulit anak. Kalau pada yang sensitif kulitnya, sebaiknya memakai Aphara Natural Oil saja. Mengapa samples ini juga menjadi salah satu pilihan untuk menurunkan demam pada anak-anak dan meningkatkan daya tahan tubuhnya? Karena samples ini adalah kombinasi dari 4 tanaman herbal multikhasiat untuk meningkatkan daya tahan tubuh anak. Mengapa? Karena semua penyakit itu akan sembuh
kalau daya tahan tubuh itu bagus. Jadi ini adalah hal yang sangat penting untuk self healing. Nah, seperti ini ya. Ada 4 komposisi yang membentuk Samples ini. Ini untuk teman-teman yang mungkin baru pertama kali mengenal Samples, ini akan saya jelaskan. Samples ini terdiri dari 4 macam, yaitu kulit manggis, di mana di dalamnya terdapat antioksidan yang bernama santon. Kemudian adalah buah amla, daun meniran, dan daun murbe. Ini sudah memiliki izin edar dari Badan POM dan juga memiliki sertifikat halal. Jadi teman-teman tidak usah khawatir. Apa saja sih kandungan dari Samples ini? Ini banyak sekali literatur yang menyebutkan tentang manfaat dari 4 kandungan herbal tersebut. Ini kalau saya tulis bisa ratusan ya manfaat dari masing-masing. Tetapi ini saya ambil saja yang berhubungan dengan topik kita malam ini, yaitu untuk menurunkan demam dan meningkatkan daya tahan tubuh anak. Yang pertama adalah kulit manggis. Nama latinnya adalah Garcinia mangostana. Ini mempunyai efek sebagai imunostimulan. Imuno itu daya tahan tubuh, stimulan artinya apa? Merangsang, meningkatkan. Jadi ini kulit manggis ini mempunyai efek untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Ini sengaja saya beri tanda merah ya, karena ini sangat penting. Kemudian juga mempunyai efek antioksidan, yaitu sebagai penangkal penyakit. Juga sebagai antiinflamasi, yaitu anti peradangan, pelindung sel, sebagai antivirus, antibakteri, dan juga antimikroba. Seperti yang saya sebutkan tadi, virus, bakteri, dan mikroba adalah salah satu dari penyebab demam pada anak. Kemudian tanaman yang kedua adalah buah amla dengan nama latin Phyllanthus emblica. Ini juga mempunyai efek sebagai imunostimulan, yaitu meningkatkan daya tahan tubuh, juga mempunyai efek antioksidan, antiinflamasi, melindungi sel, anti-epilepsi, anti-kejang. Jadi ini pada anak yang suka kejang demam, ini sangat bagus untuk mencegah kejang demamnya tersebut. Juga mempunyai efek antikarminatif. Antikarminatif itu anti kembung. Kemudian antipiretik. Antipiretik itu anti demam. Mempunyai efek juga anti nyeri, di mana tadi saya sebutkan salah satu gejala demamnya adalah biasanya timbul nyeri atau sakit kepala. Juga anti batuk, dan efeknya sebagai pelindung organ, antivirus, antibakteri, dan juga sebagai antimikroba. Jadi sangat banyak ya efek dari buah amla ini. Kemudian efek dari tanaman yang ketiga, herbal yang ketiga, yaitu meniran. Nama latinnya adalah Phyllanthus niruri. Meniran ini sudah lama digunakan sejak ribuan tahun yang lalu oleh nenek moyang kita. Dan akhir-akhir ini diteliti di rumah sakit besar, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, ini mempunyai efek yang sangat bagus untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Dan pada masa COVID kemarin, ini banyak digunakan untuk pasien-pasien yang menderita COVID maupun pada tenaga kesehatan sebagai garda terdepan dan menunjukkan hasil yang sangat bagus untuk penyembuhan COVID. Juga menyembuhkan beberapa penyakit yang lain yang sangat banyak, misalnya bronkitis, kemudian radang tenggorokan, hepatitis, kemudian TBC paru, dan berbagai penyakit yang lain. Nah, mengapa seperti ini? Karena meniran juga mempunyai efek sebagai imunostimulan, meningkatkan daya tahan tubuh. Juga mempunyai efek antioksidan, antiinflamasi, mempunyai efek perlindungan terhadap hepar itu liver, jadi mempunyai sifat sebagai hepoprotektif. Kemudian efek juga melindungi ginjal. Jadi pada sekarang yang lagi banyak terjadi gagal ginjal akut pada anak-anak, ini efek meniran ini sangat bagus untuk melindungi ginjal. Dan mempunyai efek untuk mengeluarkan racun-racun yang ada di tubuh anak,
juga sebagai sel protektif, yaitu pelindung sel, antivirus, antibakteri, dan antimikroba. Nah, sekarang kita masuk ke tumbuhan yang keempat. Nama latinnya adalah Morus alba. Kalau bahasa Indonesianya adalah daun murbe. Ini sama juga mempunyai efek imunostimulan, meningkatkan daya tahan tubuh, antioksidan, antiinflamasi, antimikroba, sel protektif, juga melindungi jantung, melindungi gastrointestinal. Gastrointestinal itu artinya melindungi saluran pencernaan, juga melindungi sel-sel saraf. Pada anak yang suka kejang, ini sangat bagus untuk melindungi sel-sel otak, melindungi juga liver, dan melindungi terhadap penyakit-penyakit kulit. Jadi ini adalah manfaat yang sangat luar biasa dari Sunplus. Bagaimana cara minumnya? Kalau pada anak-anak, kita lebih fleksibel ya, kita menyesuaikan kondisi anak. Misalnya anak tersebut belum bisa minum kapsul, kita bisa membuka kapsulnya dan ditaburkan pada minumannya ataupun pada makanannya. Rasanya tidak terlalu pahit kok. Jadi saya mencoba, ternyata rasanya tidak terlalu berasa. Jadi kalau kita berikan pada minumannya atau pada makanannya pun, anak-anak tidak akan merasakan rasa pahit. Boleh diberikan setengah sampai 1 kapsul, tergantung usia anak tersebut. Kalau masih balita, ya kita bisa memberikan setengah kapsul saja. Kalau usianya lebih dari 6 tahun atau lebih besar, kita boleh memberikan 1 kapsul. Boleh dicampur juga dengan madu atau ditaburkan pada makanannya seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi ini fleksibel menyesuaikan kondisi anak, Bapak Ibu yang lebih mengerti tentang kebiasaan putra-putri Bapak Ibu. Nah, sebagai kesimpulan untuk Sunplus, dari berbagai manfaat yang saya sebutkan tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa Sunplus ini mempunyai khasiat meningkatkan daya tahan tubuh anak. Bisa menurunkan demam, sebagai antivirus, antibakteri, dan juga sebagai antimikroba, meringankan gejala-gejala penyakit pada anak, misalnya kembung, sakit kepala, kemudian diare, memperbaiki metabolisme tubuh, memperbaiki organ-organ yang terganggu, dan membantu tumbuh kembang anak. Nah, jadi manfaatnya sangat luar biasa, 4 perpaduan herbal multi khasiat yang menyusun Sunplus. Lalu yang kedua yaitu penyembuhan dari luar. Apa yang bisa, mengapa Alfara Natural Oil dapat membantu menyembuhkan penyakit. Apa sih keistimewaannya? Baik, kita bahas ya. Alfara Natural Oil ini merupakan kombinasi dari 100 tanaman herbal berkhasiat obat yang diambil dari berbagai macam bagian tumbuh-tumbuhan. Ada yang diambil dari bagian akarnya, contohnya adalah ginseng, keladi tikus, jahe merah, kunyit putih, bidara upas, dan lain-lain. Kemudian ada yang diambil dari batang atau kulitnya, misalnya herkule, kayu manis, secang, mesui. Ini juga sebagai salah satu beberapa bagian yang menyusun dari Alfara. Kemudian ada yang diambil dari daun dengan komposisi seperti ini. Banyak sekali ya komposisinya. Ada kumis kucing, sirih, asitaba, dan lain-lain. Ada yang diambil dari biji-bijian, dari jinten hitam, adas, rosemary, ketumbar, dan lain-lain. Kemudian dari bunga-bungaan juga. Dari cengkeh, bunga lawang, melati, lavender, rosella, ataupun dari buah-buahan. Nih, buah pinang, mahkota dewa, cabai Jawa, mahoni, mengkuda, dan lain-lain. Total semua itu jumlahnya 108 dan bergabung menjadi suatu komposisi yang harmonis. Jadi kita bersyukur sekali ya Pak Putu bisa menciptakan Alfara ini yang merupakan kombinasi yang harmonis dari 108 tanaman herbal berkhasiat obat.
Karena belum tentu campuran-campuran obat ini bisa menimbulkan kombinasi yang harmonis. Tetapi pada Alfara ini komposisi yang dibentuk adalah komposisi yang harmonis sehingga memberikan kerja sinergi untuk menyembuhkan tubuh yang sakit. Nah, bagaimana cara penghantarannya? Mengapa kok ini Alfara ini bisa menyembuhkan penyakit? Nah, ini saya jelaskan lagi. Dulu sudah pernah saya jelaskan, tapi saya ulangi lagi ya. Bahwa Alfara ini masuk ke dalam tubuh melalui sistem penghantaran transdermal, yaitu melalui kulit. Kulit kita ini terdiri dari 3 lapis. Yang pertama adalah lapisan superficial, lapisan paling atas ini kita sebut epidermis. Kemudian lapisan yang kedua ini kita sebut dermis, dan lapisan yang paling bawah ini kita sebut subkutan. Yang paling atas ini terdiri dari susunan sel yang tumbuh bertumpuk-tumpuk, ini seperti susunan bata. Jadi kulit kita yang mengelupas setiap hari ini adalah lapisan sel epidermis ini yang paling luar. Yang nomor 2 ini terdiri dari apa? Dari pembuluh darah, kemudian reseptor-reseptor, kemudian saraf-saraf nyeri, serta organ-organ dari kelenjar rambut dan kelenjar keringat. Bagian yang paling bawah ini terdiri dari lapisan lemak. Nah, Alfara ini bisa masuk ke dalam pembuluh darah ini sesudah melalui tahapan-tahapan tertentu, yaitu pertama melewati lapisan yang superficial dulu, lapisan yang paling atas. Untuk masuk ke sini, ini bisa melalui langsung masuk ke dalam sel-sel kulitnya, atau masuk ke dalam kelenjar lemak di rambut, atau masuk ke dalam kelenjar keringat. Ini atau melalui cara yang keempat, yaitu masuk melalui sela-sela sel. Ini yang kita sebut dengan intercellular route. Ini. Dari sini baru masuk ke pembuluh darah dan menyebar ke seluruh tubuh. Untuk bisa diserap tubuh ini harus mempunyai persyaratan tertentu. Yang pertama ukurannya adalah ukuran nano. 1/1 miliar. Mengapa? Karena ukuran dari pori-pori kulit kita itu sangat kecil. Ukurannya adalah 20 sampai dengan 40 nano. Jadi sangat kecil ya. Jadi yang bisa masuk melalui pori-pori ini adalah ukuran yang kurang dari 20 nano. Kemudian pH-nya itu harus sama dengan pH minyak yang melapisi kulit. Jadi pada kulit kita yang paling atas ini ada lapisan alami pelindung kulit yang disebut adalah minyak alami kulit. Ini pH-nya itu antara 4,5 sampai dengan 5,5. Jadi supaya bisa menyatu dengan minyak alami yang ada pada kulit kita, maka minyak Alfara ini harus mempunyai pH yang sama dengan pH minyak alami kulit kita. Dan saya ukur pH Alfara itu adalah 5,5. Jadi sesuai dengan pH kulit kita. Itulah sebabnya maka Alfara ini mudah diserap tubuh. Jadi sangat cepat diserap tubuh. Selain karena 2 ini ukurannya nano dan pH-nya 5,5, juga kita membalurkannya luas pada seluruh permukaan tubuh. Jadi yang masuk ke dalam tubuh kita itu jauh lebih banyak daripada obat yang melalui mulut. Serta tanpa melalui pencernaan. Jadi langsung di bypass. Kalau obat, kalau kita masukkan ke mulut, itu akan melalui beberapa rute. Jadi dari mulut masuk ke usus, dari usus ini kemudian keluar, masuk ke aliran limfe, limfe masuk pembuluh darah, masuk lagi ke sistem liver. Dari sistem liver ini kemudian baru menyebar ke seluruh organ, jadi melalui beberapa tahapan. Tetapi kalau melalui sistem kulit, ini tanpa melalui sistem pencernaan, jadi langsung di bypass. Dari kulit langsung masuk ke pembuluh darah,
tanpa melalui sistem pencernaan langsung menuju ke organ yang sakit. Jadi pada anak-anak yang mungkin sakitnya itu adalah gangguan pencernaan, muntah-muntah, diare, di mana obat tidak bisa masuk melalui mulut, maka ini adalah salah satu alternatif yang sangat membantu untuk mengobati anak tanpa melalui pencernaan. Ya, baik. Jadi kalau kita simpulkan, manfaat Avara Natura Oil ini adalah pertama, memiliki kandungan dari 108 jenis tanaman berkhasiat obat untuk membantu penyembuhan penyakit di mana kombinasi ini bekerja dengan harmonis. Kedua, melalui sistem pengobatan transdermal yang partikelnya berukuran nano sehingga mudah masuk ke dalam kulit, serta mempunyai fungsi memperbaiki metabolisme dan mengembalikan keseimbangan tubuh anak, serta merangsang keluarnya hormon-hormon untuk membantu tumbuh kembang anak, serta mengandung aromaterapi yang mempunyai efek menenangkan anak. Biasanya pada anak-anak yang sakit itu kan cenderung rewel. Nah, dengan kita membalurkan minyak Avara ini yang mengandung aromaterapi, maka mempunyai efek menenangkan anak. Jadi membuat anak lebih rileks, membuat anak lebih mudah tidur, dan juga mengurangi nyerinya. Avara ini merupakan minyak herbal dengan multi khasiat. Jadi banyak sekali khasiatnya. Nah, seringkali penyakit-penyakit yang ringan yang sering terjadi pada anak-anak, misalnya kembung, alergi, luka, sariawan ataupun biang keringat, ini sangat baik kita obati dengan Avara Natural Oil karena semua keluhan ini bisa hilang dalam sekejap. Itu tadi, bahkan penyakit yang berat dengan dibalur secara rutin ini juga bisa menyembuhkan. Nah, penyakit-penyakit yang sering terjadi pada anak yang biasanya rutin terjadi pada anak-anak balita, boleh dibilang sering, bisa sebulan sekali ya menjangkiti seperti demam, batuk, pilek, diare, itu juga sangat mudah terbantu dengan kita membalurkan Avara Natural Oil ini. Demikian pula asma. Asma ini biasanya adalah penyakit alergi yang bersifat menurun dan kalau menurut diagnosa dokter itu tidak bisa sembuh. Tetapi dengan kita membalurkan Avara Natural Oil secara rutin, maka penyakit asma ini bisa terkontrol dengan baik sehingga angka kekambuhannya itu sangat jauh berkurang, bahkan bisa hilang. Bagaimana cara membalurkannya? Ini juga sangat penting karena kalau kita membalurkannya kurang tepat, maka efek yang terjadi juga kurang optimal. Cara membalurnya sama seperti cara kita membalur minyak faras ya. Pada tempat-tempat tertentu, misalnya pada telapak kaki dan tangan, kemudian sela-sela jari kaki dan tangan, 3 kali sehari, lebih baik pada saat sesudah mandi. Karena apa? Karena pori-porinya lebih terbuka. Kemudian balur juga pada punggungnya, dari mulai tengkuk sampai dengan tulang ekor. Kemudian dada, perut, ketiak, lipatan paha. Jadi pada daerah-daerah di mana mengalir aliran pembuluh darah besar. Ini juga kita balur rutin sehari 3 kali. Serta pada bagian yang bermasalah ini boleh sesering mungkin atau boleh setiap jam. Seperti tadi Bu Ani cerita ya tentang membalur Dek Salma itu hampir setiap jam pada saat Dek Salma lahir prematur. Ini sama, kita boleh mencontoh cara beliau, kita balurkan setiap jam. Kalau misalnya putra atau putri Bapak Ibu ini radang tenggorokan, ini bisa dibalurkan pada tenggorokannya sesering mungkin, setiap jam, untuk mengurangi gejala-gejala dari radang tenggorokannya tersebut. Kalau diare, bisa kita balurkan sesering mungkin pada area perut.
pada area perut boleh kita balurkan sesering mungkin. Nah, yang penting diingat itu hangatkan minyak dengan telapak tangan sebelum dibalur. Mengapa ini sebaiknya dibalurkan, kita gosokkan dulu dengan telapak tangan? Ini supaya minyaknya itu sama dengan suhu badan anak tersebut. Mengapa saya tidak menganjurkan dipanaskan dengan misalnya apa tuh penghangat ya, apa yang biasa kita sebut ini seperti cawan penghangat itu, karena kalau suhunya terlalu tinggi ada resiko untuk luka bakar kalau terlalu panas. Jadi lebih aman kalau pada bayi atau pada balita kita hangatkan minyaknya dengan telapak tangan. Jadi kita gosok-gosokkan di tangan kita, baru kita balurkan minyak tersebut pada tubuh si anak. Lalu sesudah dibalurkan, kalau masih menyusui bisa kita beri ASI atau diberikan susu hangat dan air hangat setelah dibalur. Dan boleh dipakaikan kaos kaki setelah dibalur untuk menghangatkan kakinya. Jadi pada anak-anak kalau demam itu seringkali kakinya itu dingin. Itu seringkali kakinya dingin. Jadi sebaiknya kita hangatkan kakinya dengan memakaikan kaos kaki. Ini sebetulnya adalah mekanisme tubuh untuk memberikan aliran darah, aliran nutrisi kepada bagian yang lebih penting, yaitu otak. Jadi aliran darah yang dari bagian yang terjauh dari otak itu akan ditarik menuju otak dan menuju jantung, karena daerah tersebut adalah daerah yang dianggap lebih penting oleh tubuh. Nah, akibatnya apa? Akibatnya kaki anak-anak itu sering dingin. Kalau pada anak-anak yang mempunyai riwayat kejang demam, kaki yang terlalu dingin ini bisa sebagai pemicu timbulnya kejang demam. Jadi oleh karena itu, saya anjurkan untuk kita memakaikan kaos kaki pada anak agar kakinya hangat. Ini untuk mencegah terjadinya kejang demam pada anak. Dan sebaiknya berjemur di bawah sinar matahari pagi rutin setiap hari, boleh 15 sampai 30 menit, dan balur minyak Avara secara rutin dan teratur setiap hari. Karena kalau tidak teratur maka efek penyembuhannya juga akan kurang. Nah, sekarang kita lihat video ya. Bagaimana cara membalurkan minyak pada bayi atau pada balita. Nah, ini boleh sedikit ditekan, tapi jangan terlalu keras. Kita tekan dengan lembut. Nah, ini kita bisa membalur pada bagian-bagian tubuh tertentu pada bayi. Hangatkan dulu minyaknya dengan telapak tangan kita. Kemudian bisa dibalurkan mulai dari kaki sambil agak ditekan sedikit. Mengapa agak ditekan sedikit? Itu untuk merangsang tubuhnya, otot-otot tubuh, juga merangsang sistem persarafan di tubuhnya agar bereaksi lebih baik. Dan jangan lupa dibalur pada bagian pembuluh darah besar, di ketiak, kemudian di leher, dan lipat paha.
Nah, jangan lupa juga telapak kaki dan sela-sela jari kaki, kemudian pada punggungnya juga dan pada dada. Nah, ini adalah tips bagaimana menjaga kesehatan anak. Ini juga penting kita perhatikan pada saat anak demam. Yang pertama adalah cukupi kebutuhan cairan, nutrisi, dan juga kebutuhan untuk istirahat anak. Jadi kalau anak sakit apapun itu, perhatikan 3 hal ini ya. Karena kebutuhan cairan, nutrisi, dan kebutuhan istirahat yang cukup, jika dipenuhi dengan baik, ini akan mempercepat kesembuhan anak tersebut. Juga cukupi kebutuhan akan gerak dan sinar matahari. Jadi jangan biarkan anak itu selalu berbaring di tempat tidur, tidak kena sinar matahari, tetapi penting kita untuk menjemurnya, untuk memberikan sinar matahari ini untuk merangsang imunitas tubuhnya, karena sinar matahari ini akan merangsang vitamin D di kulit anak, di mana vitamin D ini adalah salah satu antibodi untuk daya tahan tubuh anak. Lalu juga cukupi kebutuhan psikologis anak. Ini maksudnya kita harus ada di samping anak, usahakan ada di samping anak pada saat anak tersebut sakit. Tetapi ini begini, kita memang perlu memperhatikan anak tersebut pada saat sakit, tetapi kita tidak boleh sampai menimbulkan ketergantungan secara psikis pada anak tersebut. Nah, ini kenapa saya sampaikan seperti ini. Dari pengalaman saya, kalau anak itu terlalu diperhatikan, maksudnya setiap kali sakit kita terlalu memberikan perhatian yang berlebih, sehingga itu menjadi ketergantungan pada anak, maka secara mental anak ini akan mencari perhatian orang tuanya dengan cara dia sakit. Jadi sedikit-sedikit sakit karena dia merasa kalau dia sakit dia akan diperhatikan oleh orang tuanya atau orang-orang. Jadi dia merasa disayangi pada saat anak tersebut sakit. Nah, ini yang harus kita cegah. Kita memang harus mendampingi anak tersebut, tetapi jangan sampai menimbulkan suatu ketergantungan psikologis pada anak. Jadi kita dampingi tetapi adalah pendampingan yang memberdayakan, bukan pendampingan yang justru menimbulkan suatu ketergantungan psikologis. Ya, jadi teman-teman paham ya. Kadang-kadang anak ini mencari perhatian orang tuanya dengan cara sakit. Dikit-dikit tidak masuk sekolah. Ini karena ada faktor psikologis di mana mungkin cara kita memperhatikan itu terlalu berlebihan. Jadi kita perlu memang memperhatikan, tetapi jangan sampai menimbulkan suatu ketergantungan psikologis karena ini akan terbawa sampai anak tersebut besar. Ini yang sering kita tidak sadari sebagai orang tua. Lalu juga batasi penggunaan gadget pada anak. Pertama, kalau anak tersebut sudah ketergantungan pada gadget, ini akan menimbulkan makannya menjadi tidak teratur, konsumsi dari nutrisi dan lain-lain juga akan terganggu karena sibuk dengan gadgetnya. Kemudian kemampuan untuk bersosialisasi ataupun berkomunikasi juga akan menurun karena anak akan lebih sering untuk memperhatikan gadgetnya daripada bersosialisasi dengan teman-temannya. Ini juga harus kita perhatikan. Bahkan pada beberapa anak ada yang sampai kecanduan yang menimbulkan ketergantungan yang amat sangat pada gadget. Jadi kalau gadgetnya dilepaskan, anak itu akan tantrum, akan marah, akan mengamuk. Nah, ini jangan sampai terjadi pada anak bapak atau ibu. Jadi boleh kita berikan, tapi batasi penggunaannya. Jangan sampai menimbulkan ketergantungan. Mengapa? Karena kalau sampai aktivitas sehari-harinya terganggu gara-gara ketergantungan pada gadget, ini juga akan menghambat proses penyembuhan penyakitnya. Karena nutrisinya terganggu, sosialisasinya terganggu, kemudian cakupan air dan elektrolitnya juga akan terganggu.
dan kemampuan untuk beradaptasi terhadap lingkungan juga akan berkurang. Serta lakukan proteksi dari risiko infeksi seperti tadi yang dianjurkan oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia untuk pada saat musim pandemi seperti ini atau ada musim ini ya lagi heboh gagal ginjal akut, kurangi kerumunan yang bersifat yang terlalu berisiko untuk terjadinya penularan penyakit. Lalu juga kalau perlu batasi untuk keluar, kalau tidak perlu sekali, misalnya hanya pada saat sekolah, kemudian juga pakai masker, cuci tangan pada saat sesudah pulang dari bepergian atau sesudah menyentuh sesuatu. Ini juga salah satu usaha kita untuk memproteksi dari risiko terjadinya infeksi. Serta minum samples dan balur minyak Avara Natural Oil rutin setiap hari. Ini nomor 6, ini juga sangat penting. Lakukan setiap hari untuk meningkatkan daya tahan tubuhnya dan ini juga adalah salah satu proteksi dari risiko terjadinya infeksi pada anak. Nah, mudah-mudahan dengan kita melakukan tips-tips tersebut, ini akan mempercepat proses penyembuhan pada anak jika anak sakit ataupun demam. Baik, sebagai penutup dari saya, jangan pertaruhkan kesehatan anak Anda, mencegah lebih baik daripada mengobati penyakit. Terima kasih. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator, Dek Putri. Wah, baik, terima kasih. Boleh Bu kita Dokter. lakukan ini ya, tanya jawab. Iya, baik. Langsung ke tanya jawab ya Bu Dokter ya. Ya. Materinya juga sudah luar biasa sekali ya. Ini tadi saya ada beberapa yang saya baca Bu Dokter. Ini Bu izin tanya kalau pakai bye-bye fever bolehkah? Itu kayak waktu di materi kompres-kompres itu Bu Dokter. Ini dari Ibu Rosiana Melani. Ya, boleh saja ya, itu memang praktis bye-bye fever. Kita bisa beli di apotek ataupun di minimarket ya. Tetapi efeknya itu seperti yang saya sebutkan tadi, lebih baik kalau kita mengkompres anak dengan air hangat. Kalau bye-bye fever kan agak dingin ya, air hangat jauh lebih bagus. Tetapi kalau memang ingin praktis, ya tidak apa-apa untuk menggunakan bye-bye fever. Oh, baik. Oke, terus Avara ini dipakai pada anak umur berapa tahun ya Bu Dokter? Ini dari Ibu Nurkaya. Ya, ini untuk Avara itu boleh diberikan mulai anak lahir karena komposisinya itu memang diciptakan untuk anak baru lahir sampai dengan anak usia 12 tahunan gitu ya. Ini boleh digunakan. Jadi aman, sangat aman. Bahkan tadi dari cerita dari testimoni Bu Ani, Dek Salma itu diberikan pada saat itu Dek Salma lahir prematur ya, usia 6 bulan, dalam kandungan 6 bulan, dengan berat badan hanya 660 gram, kurang dari 1 kilo. Jadi aman untuk bayi, yang bahkan bayi prematur sekalipun. Baik. Nah, ini tadi udah dokter jelasin sih untuk samples dalam bentuk kapsul lumayan besar. Kan bisa ditabur ya Bu Dokter ya? Iya. Ya, jadi penggunaannya fleksibel. Untuk samples kita sesuaikan dengan kondisi anak. Kalau masih menyusui, boleh ibunya yang meminum. Jadi nanti samplesnya itu akan terbawa masuk ke dalam air susu ibu. Kalau anaknya pakai DOT, boleh kita taburkan pada DOT-nya atau pada makanannya sebagai tambahan pada makanan pengganti ASI. Kalau pada anak-anak yang sudah bisa menelan kapsul, boleh diminum seperti biasa. Baik.
Terus ini juga apakah tidak ada efek samping pada tubuh yang rutin minum herbal samples, Bu Dokter? Herbal samples ini terbuat dari herbal yang terpilih ya, digunakan oleh nenek moyang kita itu sejak ribuan tahun yang lalu. Jadi sudah terbukti secara empiris turun-menurun itu tidak ada tidak ada memberikan efek samping. Tetapi kalau pada pasien yang sudah ada gangguan ginjal, artinya dia itu sudah menderita sakit sebelum minum samples, itu kita harus lebih hati-hati. Karena apa? Pada orang dengan gangguan ginjal ataupun gangguan liver ataupun gangguan organ lain, kita perlu lebih hati-hati karena fungsi organnya sudah menurun. Jadi bukan karena samplesnya, tapi karena memang fungsi organ tersebut pada pasien tersebut memang sudah menurun. Ya. Ini juga kalau asam urat sudah yang bengkak, bagaimana minum samplesnya ya Bu Dokter? Berapa biji ini di luar demam? Ya, ini pada orang dewasa ya? Ya, pada orang dewasa seperti Ibu Gensiana. Ya, pada asam urat biasanya seringnya pada orang dewasa. Boleh kita minum dari dosis yang paling rendah dulu, 3 kali 1, kemudian bisa dinaikkan secara bertahap sesuai dengan kondisi badan kita. Boleh 3 kali 2 ataupun 3 kali 3, nggak masalah. Karena ini adalah herbal, jadi kandungannya nutrisi yang aman untuk tubuh. Biasanya pada penderita asam urat, apalagi yang bengkak, pada saat konsumsi pertama itu bengkaknya semakin menjadi-jadi atau sakitnya semakin menjadi. Ini adalah reaksi yang normal. Ini adalah mekanisme penyembuhan pada tahap awal. Itu biasanya asam urat yang ada di dalam jaringan pada sendi-sendi itu dikeluarkan dulu. Dikeluarkan, nah proses pengeluaran ini biasanya menimbulkan nyeri. Dan pada tahap awal, kadang kalau kita ukur kadar asam uratnya itu malah semakin tinggi. Mengapa? Karena yang dari dalam dikeluarkan ke darah. Dari darah baru dikeluarkan ke ginjal. Jadi pada tahap awal itu kalau terjadi reaksi yang semakin hebat, itu nggak masalah. Itu karena reaksi normal. Sesudah itu pelan-pelan akan berkurang, bahkan akhirnya sembuh. Ya, seperti itu ya Bu Gensiana. Baik Bu Dokter, ini juga ada kejang demam pada bayi apabila belum 1 bulan. Berulang lagi, apakah itu merupakan gejala suatu penyakit tertentu Bu Dokter? Dari Ya. Ibu Cecilia Erna. Ya, itu kejangnya berulang ya. Apakah kejangnya pada demam atau bahkan tanpa demam pun anak tersebut kejang? Kalau di sini sih nggak dijelasin. Nggak dijelaskan. Tapi bilangnya belum 1 bulan berulang lagi. Mungkin demamnya. Jadi kalau kejang berulang pada anak yang berusia 1 bulan, saya curiga ada penyakit lain yang menyertai. Jadi bukan kejang demam biasa. Kejang demam biasa itu biasanya terjadi pada anak usia 6 bulan sampai dengan 5 tahun. Kalau sesudah 5 tahun biasanya berhenti sendiri dan biasanya timbul pada anak-anak lebih dari usia 6 bulan. Dan timbulnya hanya pada saat demam. Tetapi kalau kejangnya ini timbul pada saat tidak demam, apalagi usianya kurang dari 6 bulan, saya sarankan lebih baik berobat ke dokter anak untuk dicari penyebab kejangnya itu karena apa? Saya khawatir jika terjadi gangguan pada sistem saraf pusatnya. Itu lebih baik kita deteksi lebih awal dengan kontrol kepada dokter. Ya, itu jawaban saya. Lalu ada lagi? Ini ada tadi sih udah jelasin kalau samples boleh dicampur dengan madu ya Bu Dokter ya? Boleh, boleh. Untuk mengurangi rasa pahitnya ya, tapi sebetulnya sih nggak terasa pahit kok, biasa aja rasanya. Oke, baik. Ini ada yang bertanya Bu Dokter, apakah Avara ampuh juga dipakai untuk orang dewasa? Ya, Avara boleh dipakai pada orang dewasa, tetapi kandungannya itu lebih ringan dibanding dengan minyak paras klasik, lebih lembut lah, tidak menimbulkan efek panas, lebih panas dibanding dengan penggunaan paras klasik. Boleh saja. Saya pun lebih senang memakai Avara karena pada saat kerja itu saya lebih senang memakai Avara karena baunya tidak terlalu menyengat ya. Nah, kalau pada saat istirahat malam hari, saya lebih senang memakai paras klasik karena tidurnya menjadi lebih nyenyak.
Tapi efek penyembuhannya sama. Ya, ini testimoni langsung sekalian ya Bu Dokter ya. Nah, ini maaf izin bertanya Bu, tapi lari dari topik. Apakah efek samping samples bagi penderita asam lambung? Terus mengapa samples saat dikonsumsi penderita asam lambung perut terasa panas? Apakah penggunaan samples dihentikan atau dilanjutkan? Terima kasih. Ini Ya. dari Ibu Masya-Wani. Nah, pada orang yang dengan gangguan pencernaan ya, seperti misalnya sakit MA ataupun GERD, itu kita memang harus lebih hati-hati karena berarti kondisi lambungnya itu kondisi lambung yang tidak normal atau sakit. Biasanya ada luka, apalagi kalau pada penderita GERD. Jangankan minum samples, pada saat minum pun ataupun makan itu biasanya menimbulkan nyeri. Nah, sebetulnya samples itu tidak menimbulkan nyeri, tetapi kalau pada pasien dengan kondisi luka lambung, kita harus lebih hati-hati. Jadi gunakan secara bertahap, kemudian minum dengan menggunakan makanan ya. Jadi perut dalam keadaan sesudah makan, jadi lambung tidak dalam keadaan kosong. Gunakan mulai dari dosis yang paling kecil dulu, misalnya sehari 1 kali dulu. 1 kali nggak apa-apa, sudah adaptasi boleh dinaikkan menjadi sehari 2 kali 1 tablet, sampai akhirnya dosis yang normal 3 kali 1. Nanti perlahan-lahan dengan mengkonsumsi normal ini juga akan menyembuhkan dari luka lambung tersebut, menyembuhkan dari sakit MA-nya. Nah, terus untuk anak usia berapa yang untuk anak minum samples berapa butir per hari, Bu Dokter? Anaknya usia berapa dulu? Nah, kita menyesuaikan dengan keadaan anak. Nah, terus ada yang nanya mulai usia berapa anak boleh minum samples, Bu Dokter? Nah, itu sangat apa ya? Sangat fleksibel menyesuaikan kondisi anak. Karena ini adalah samples itu adalah nutraceutikal. Nutraceutikal itu artinya dibentuk atau dibuat dari tumbuh-tumbuhan yang mengandung nutrisi, tetapi juga mempunyai efek penyembuhan untuk pencegahan maupun penyembuhan penyakit. Jadi mempunyai efek seperti obat. Nah, jadi ibaratnya gini, makanan bagi tubuh kita tetapi mempunyai efek penyembuhan. Itu adalah nutraceutikal dan itu terdapat pada samples. Jadi kalau ditanya usia berapa, itu sangat fleksibel. Kalau masih bayi, seperti yang saya sebutkan tadi, ibunya yang boleh konsumsi. Nanti akan keluar lewat ASI. Kemudian kalau dia sudah memakai makanan pengganti ASI, MPASI, bisa diberikan, ditaburkan sedikit pada makanannya. Kalau anak tersebut sudah bisa minum kapsul seperti biasa, misalnya dia udah lebih besar ya, usia 7 tahun, 12 tahun, itu ya boleh minum seperti biasa. Jadi sangat fleksibel dan menyesuaikan kondisi masing-masing anak. Baik. Nah, ini ada yang gini Bu Dokter, samples apakah boleh dicampur susu cara minumnya? Tadi kan madu, ini susu. Boleh. Oh, itu tadi boleh. Saya tulis di situ ya, di mana tadi di slide. Di slide. Ya, saya tulis boleh dicampurkan pada makanan maupun minuman anak. Jadi kalau misalnya masih minum susu, boleh dicampurkan pada susunya, tapi dikocok rata supaya larut. Gitu. Cukup separuh aja kalau pada anak-anak, separuh kapsul. Nah, ini ada ya dari Ibu Intan Nurmala. Jika anak sering panas sampai 41 derajat Celcius, apakah ada penyakit berbahaya, Dok? Pakai penurun panas baik sirup atau ke anus tetap naik? Sebentar, gimana? Jika anak sering panas sampai 41 derajat Celcius, apakah ada penyakit berbahaya, Dok? Pakai penurun panas baik sirup, atau ke anus tetap naik. Kalau anak suhunya terlalu tinggi sampai 41 derajat, itu sebaiknya kontrol ke tenaga kesehatan, boleh ke dokter atau ke fasilitas pelayanan kesehatan ya. Karena dikhawatirkan suhu yang terlalu tinggi ini kurang baik efeknya bagi perkembangan anak, dan kita khawatir ada penyakit yang menyertai di belakang
demam tersebut. Apalagi dengan penurun panas dan penggunaan obat lewat anus ternyata tidak berefek menurunkan. Nah, itu menjadi suatu tanda tanya. Karena harusnya dengan penurun panas ataupun penggunaan obat penurun panas lewat anus itu suhu badan akan turun. Jadi saran saya lebih baik kontrol ke dokter anak gitu ya. Kalau ini usia saya 55 tahun dengan penyakitnya diabetes dan darting. Minum obat rutin, kalau Samplus bagaimana minumnya? Ini dari Ya. Ibu Rini. Jadi kalau Ibu mengkonsumsi juga obat dokter, beri jarak dengan saat Ibu mengkonsumsi obat dokter tersebut. Jadi beri jarak sekitar 1 atau 2 jam sesudah minum obat dari dokter. Ini agar kita bisa mengetahui reaksi dari obat tersebut dan juga untuk mencegah terjadinya reaksi di antara dua obat tersebut, Samples maupun ini. Jadi Samples maupun obat dokter. Walaupun tidak berbahaya, tetapi pada beberapa orang itu kadang-kadang terjadi reaksi tertentu, misalnya terlalu sensitif gitu. Nah, jadi sebaiknya diberi jarak 1 atau 2 jam sesudah minum obat dokter. Baik, itu dia. Penderita alergi dan sinus konsumsi Samplesnya bagaimana, Dok? Ini dari Juni Agung. Ya, seperti biasa, boleh. Ini untuk anak-anak atau dewasa ya? Di sini nggak dijelasin Nggak sih. jelaskan. Ya, kalau dewasa seperti biasa, sehari 3 kali 1, disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Diminum secara rutin, nanti pelan-pelan komposisi dari sampel tersebut akan membantu merestorasi organ-organ yang bermasalah di tubuh kita, termasuk juga alergi dan juga sinusitis. Baik, Bu Dokter. Ini kalau diare, apakah boleh minum Samples ini dari Ibu Pujia? Boleh saja, nggak masalah. Tetapi biasanya kalau pada saat diare, apa yang kita konsumsi itu akan dikeluarkan lagi. Boleh tetap dikonsumsi dan pastikan kebutuhan cairan tubuh kita ini cukup. Ya, itu. Supaya tidak sampai dehidrasi. Ini kapsulnya bahannya apa juga herbal? Sepertinya nanya Samples, Bro. Ya, itu terbuat dari agar-agar ya, dari rumput laut. Jadi terbuat dari herbal juga. Dokter, ini mungkin dari yang terakhir dari Ibu Ari Rusita. Izin bertanya, Dok. Untuk anak umur 4 tahun sebaiknya konsumsi Samplesnya berapa sehari? Kemudian apa beda jumlah konsumsi saat sehat atau kurang menjaga daya tahan tubuhnya dan sakit? Ya. Beda Kalau dosis. untuk anak usia 4 tahun kita boleh berikan separuh aja, 2 kali sehari separuh ya. Terus apakah beda antara sehat dan pada saat sakit? Kalau pada sehat itu fungsinya adalah menjaga daya tahan tubuh supaya tetap optimal. Itu diminum rutin boleh 2 kali separuh ya, separuh kapsul. Kalau pada saat sakit, ini berarti daya tahan tubuhnya sedang turun. Nah, kita boleh memberikan lebih banyak daripada biasanya. Itu untuk meningkatkan daya tahan tubuhnya agar mampu melawan penyakit yang masuk ke tubuh anak tersebut. Ya. Nah, ini username-nya Ayipun, tapi mungkin nggak tahu siapa. Bayi usia 2 bulan, 2 bulan ASI eksklusif alergi protein sepertinya. Karena kakaknya dulu pernah begitu juga. Itu dioles Avara ke seluruh tubuh atau ke ruamnya saja? Dan apakah perlu minum obat atau hanya diolesi Avara saja? Gitu, Bro. Ya, ini alerginya kan alergi protein ya. Biasanya protein itu yang menimbulkan alergi adalah protein yang berasal dari hewan. Kalau yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, protein dari tumbuh-tumbuhan itu jarang menimbulkan alergi. Tetapi karena kita tidak tahu riwayat anak ini seperti apa, boleh dicoba. Pertama dioleskan dulu ke ruamnya. Ke ruamnya nggak apa-apa, nggak ada masalah, boleh dioleskan ke seluruh tubuh. Gitu. Kalau nggak apa-apa, boleh diteruskan untuk meningkatkan daya tahan tubuhnya dan menjaga kesehatannya setiap hari. Oke, ini ada pertanyaan lagi.
Mohon izin bertanya Bu Dokter, saya punya keponakan yang sering demam tinggi dan step. Apakah kalau tidak segera ditangani bisa menjadikan syaraf otak melemah dan menjadi maaf seperti keterbelakangan? Berarti mulai sejak dini sebaiknya diterapi dengan Avara gitu Bu Dokter. Ini Ya. dari Ibu Septianti. Jadi kejangnya itu kita harus cari ya penyebabnya apa. Apakah karena penyakit tertentu atau karena kejang demam. Tentu kita usahakan apapun penyebabnya, kita usahakan jangan sampai terjadi kejang. Karena seperti yang saya jelaskan, pada saat terjadi kejang itu terjadi kerusakan otak, kerusakan sel-sel otak di mana itu sifatnya tidak bisa diregenerasi. Jadi usahakan sedapat mungkin jangan sampai anak tersebut kejang. Itu aja jawaban saya. Lalu apalagi tadi ada yang mungkin kelewatan saya? Yang kelewatan udah. Ini kalau buat bayi 40 hari kira-kira boleh? Berarti boleh Bu Dokter? Ya bisa. Terus ini ya, apakah kalau sering demam dan step tidak segera ditangani akan melemah? Ya, kalau sering kejang dan tidak ditangani ini akan mengganggu perkembangan anak. Ya, terutama perkembangan dari sel saraf otaknya. Jadi harus segera ditangani ya, dicari penyebabnya apa. Ya, sebaiknya memang dari awal di terapi kita tingkatkan kesehatannya dengan rajin membalur Avara. Nah, mudah-mudahan dengan membalur Avara seperti tadi testimoni Bu Ani, anak Salma Bayi itu akan prematur. ya sampai sekarang tumbuh dengan sehat dan sempurna tanpa gangguan. Bahkan lebih sehat daripada kakak-kakaknya karena rutin dibalur Avara. Ya, untuk yang bertanya harga Samples ataupun harga Avara, silakan menghubungi pengundang masing-masing ya. Karena saya juga tidak hafal harganya berapa. Nah, kalau cacar air atau serampa, apa bisa dioles dengan Avara? Boleh. Boleh dibalur dengan Avara, cacar air, tetapi hati-hati jangan sampai cacar airnya pecah. Karena kalau pecah itu akan menimbulkan sikatrik yang sulit hilang. Jadi saran saya untuk sementara kalau masih basah, hindari dulu daerah yang yang berisi cairan, kulit yang berisi cairan. Nanti kalau sudah kering, sudah kering dan tidak berair lagi, itu boleh dibalur pada daerah yang kena cacar air tersebut. Ini mencegah supaya cacar airnya jangan sampai pecah dan menimbulkan bekas sikatrik yang tidak bisa hilang. Bu Dokter, mungkin ini ada pertanyaan lagi berapa pertanyaan? Boleh Bu Dokter? Boleh, waktunya masih cukup. Nah, karena kita kan masih ada pengundian ini ya, pengundian itu, dan jangan lupa nanti abis ini kita foto bersama dulu ya. Bersama, iya. Bersama. Ini pertanyaan terakhir boleh ya Bu Dokter ya? Ya. Ya, ini dari Bapak Isnandar Kurniawan. Dia sepertinya mengutip, anak mengalami gejala yang mengarah pada penyakit ginjal akut seperti diare, muntah, demam selama 3-5 hari, batuk dan pilek, jumlah air seni yang semakin sedikit, bahkan tidak bisa buang air kecil sama sekali. Apakah kelima gejala di atas terjadi bersamaan baru anak tersebut dikategorikan mengalami gagal ginjal akut, atau ada gejala pokok semisal poin 5? Jumlah air seni yang semakin sedikit, bahkan tidak bisa buang air kecil sama sekali. Ya. Gitu, Bro. Nah, ini untuk setiap orang itu gejalanya berbeda-beda. Ada yang hanya demam saja, tahu-tahu tidak bisa kencing. Ada yang tanpa demam, tiba-tiba tidak bisa kencing. Jadi setiap anak gejalanya berbeda. Kita tidak bisa memastikan bahwa gejala 1, 2, 3, 4 itu akan terpenuhi. Tidak bisa karena setiap anak kondisinya berbeda. Tetapi yang paling penting, kalau terjadi pengamatan air kencingnya itu semakin berkurang atau bahkan berhenti sama sekali, segera dibawa ke rumah sakit. Khawatirnya itu adalah gejala dari gagal ginjal akut. Ini biasanya harus butuh penanganan yang segera mungkin. Bahkan kalau benar-benar tidak bisa kencing, kemudian tubuhnya bengkak, sesak, tidak menutup kemungkinan akan dilakukan cuci darah. Ya. Ini pertanyaan terakhir, Bu Dokter. Dok, jahitan bekas operasi apa boleh langsung dibalur klasik? Ya, ini
bekas operasinya itu sudah berapa lama. Kalau masih basah, baru saja operasi, sebaiknya hindari daerah yang masih basah tersebut, luka jahitan tersebut. Tetapi kalau sudah lama, sudah sembuh, biasanya sembuh itu di atas 10 hari ya, luka sudah menutup sempurna, boleh langsung dibalurkan pada luka bekas operasi, tidak masalah. Oke. Jadi itu dulu Bu Dokter ya, tanya jawabnya. Ini kayaknya ada satu ya Oh pertanyaan ya, dari Ibu Berliana. Ibu Berliana, oke. Kami dari Papua, izin bertanya Bu Dokter, apakah samples dapat digunakan untuk anak saya usia 7 tahun, penderita cerebral palsy spastik? Tanpa penyakit penyerta yang lain, keluhan spastik ada kejang, namun kejangnya sudah oke. Baik. Untuk penggunaan samples boleh, tetapi harus hati-hati jangan sampai pemberiannya itu pada saat anak kejang ya, khawatirnya tersedak. Boleh Ibu belikan, kalau anak tersebut bisa minum kapsul, boleh diberikan, tetapi biasanya kalau pada anak cerebral palsy sih ini ya, untuk menelan ini kita harus lebih hati-hati. Jadi boleh Ibu berikan pada air minum ataupun pada makanannya Ibu tabur. Diberikan rutin dan jangan lupa dibalut dengan Avara. Karena proses pembaluran ini akan memasukkan zat aktif pada kulit anak tersebut yang ini bisa untuk untuk mengurangi kejangnya. Demikian pula dengan samples, karena samples ini juga ada efek sebagai anti kejang dan juga berfungsi melindungi sel saraf terhadap kerusakan yang lebih lanjut. Harapan saya dengan penggunaan rutin, penyakit cerebral palsy pada anak Ibu pelan-pelan akan semakin membaik. Ya, harus rutin ya Bu ya. Semangat untuk sembuh. Insya Allah itu semuanya akan membaik. Dosis yang tepat untuk anak-anak usia 7 tahun boleh diberikan 2 kali sehari 1 kapsul. Ya, kayaknya sudah habis ya pertanyaannya, Mbak Putri. Ya, ini ada Bu Dokter, jika demam di atas 40 derajat Celcius, apakah sudah boleh diberi obat demam suppositoria yang melalui anus? Boleh. Untuk anak Ibu tidak ada keluhan apa-apa ya. Kalau misalnya dengan pertama usahakan secara alami dulu, dengan dikompres, kemudian dibalur dengan minyak Avara. Kenapa? Karena seperti yang saya sebutkan tadi, suhu tubuh anak kalau meningkat 1 derajat Celcius itu justru akan meningkatkan sistem pertahanan tubuhnya 5-6 kali lebih tinggi daripada suhu tubuh biasa. Tetapi kalau anak ini mempunyai riwayat kejang demam, ya sebaiknya jangan sampai melebihi 40 derajat Celcius karena khawatirnya akan timbul kejang, di mana efek kejang ini jauh lebih besar daripada efek yang lain. Jadi kita harus mengambil efek mana yang terburuk, itu yang harus kita cegah. Kalau ternyata anak Ibu adalah mempunyai bakat kejang demam, ada riwayat kejang demam, sebaiknya segera diberi obat penurun panas, tentu dengan dikonsultasikan kepada dokter ya, untuk memberikan obat yang pas sesuai dengan ukuran tubuh anak Ibu, berat badannya, usia, dan lain-lain, itu akan diukur. Pemberian pada nanti dokter itu akan memberikan apakah diberikan dengan kapsul, suppositoria, atau yang lain. Kalau suppositoria yang diberikan, boleh Ibu berikan perlahan-lahan dengan dimasukkan pada anusnya. Sesudah dimasukkan, Ibu tahan sebentar ya sampai mencair supaya obat tersebut bekerja dengan baik untuk menurunkan demam pada anak Ibu. Dan jangan lupa cukupi kebutuhan cairannya supaya tidak dehidrasi. Ya, ini ada pertanyaan lagi. Pada anak bayi yang mengalami keterlambatan perkembangan, apakah boleh minum samples? Untuk sementara saya rekomendasikan balur Avara. Menurut saya, Ibu rekomendasikan balur Avara ini sudah tepat. Kemudian konsultasikan kepada dokter yang merawat, karena ini berarti butuh terapi khusus untuk mengejar keterlambatan perkembangannya tersebut.
Untuk pemberian samples nggak masalah karena ini adalah tambahan. Hanya sebagai tambahan saja untuk meningkatkan daya tahan tubuhnya dan mengejar keterlambatan perkembangannya tersebut. Baik, waktu rasanya sudah jam 9, bisa Ya, kita. Kita udah dulu ya berarti saya jawabnya Bu Dokter. Kayaknya sudah cukup. Mungkin kalau ada teman-teman yang bertanya bisa ditanyakan